Jangan pernah menganggap remeh Vietnam hanya karena kita udah mengalahkan mereka 2 kali. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Optimis itu harus, percaya diri juga harus, apalagi dengan skuad timnas Indonesia yang sekarang. Sangat wajar jika seandainya kita percaya diri, jika seandainya kita confident, jika seandainya kita optimis, jika seandainya kita menaruh beban yang sangat besar atas dasar harus menang kepada timnas Indonesia, apalagi bertemu Vietnam. Yang kita tahu kalau Indonesia bertemu Vietnam itu bisa dibilang cukup panas ya, karena bisa dibilang juga Vietnam itu salah satu musuh bebuyutannya kita, dan kita begitu sulit mengalahkan Vietnam khususnya mungkin 6, 5, 7 tahun terakhir. Karena perkembangan sepak bola Vietnam di 7 tahun terakhir itu betul-betul pesat banget. Bahkan akhir-akhir ini diperhitungkan bukan hanya di level Asia Tenggara teman-teman, tapi juga di level Asia. Kita harus akui itu. Tetapi teman-teman, kita juga sangat confidence untuk timnas Indonesia di era sekarang, di era Coach Shin Tae-yong, di era kepemimpinan Pak Erick Thohir di PSSI, bahwa kita memiliki pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang sudah berkembang. Bahkan di 2 pertandingan terakhir di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, leg pertama kemarin kita menang, walaupun hanya tipis 1-0. Tetapi, jika kita boleh menilai secara keseluruhan, boleh menilai dari garis tengah, bukan hanya condong kepada Indonesia yang kita ini memang pendukung Indonesia dan sangat menginginkan Indonesia menang. Kita harus akui juga, jika permainan Vietnam sebenarnya tidak jelek-jelek amat ketika kalah dari Indonesia, khususnya di Piala Asia sama di kualifikasi Piala Dunia leg pertama ya, saya menyoroti itu. Sebenarnya Vietnam juga tampil bagus. Bahkan mereka juga beberapa kali mendominasi, khususnya mungkin di 30 menit awal babak pertama. Di pertandingan terakhir, Vietnam itu tampil Spartan banget ya. Untung aja mereka tidak berhasil menciptakan gol gitu. Karena kalau seandainya Vietnam berhasil menciptakan gol di leg pertama kemarin, kemungkinan akan beda lagi ceritanya. Karena akan berhubungan dengan mental dan psikologis pemain, teman-teman. Nah, sekarang bermain di Hanoi. Yang kita tahu, kita sudah lama tidak pernah menang di Hanoi ini. Apalagi beberapa pemain dikabarkan sempat demam. Rafael Struijk, Pratama Arhan, Ivar Jenner juga, Sandy Walsh tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, tetapi itu masih nggak jadi masalah menurut saya, karena masih ada Asnawi Mangku Alam yang memang kualitasnya tidak kalah jauh sama Sandy Walsh. Walaupun juga dikonfirmasi pemain-pemain yang demam kemarin udah sembuh sekarang. Tetapi apakah kesembuhan itu udah bisa dipaksakan untuk bermain atau belum, kita belum tahu. Yang jelas, kita sangat berharap kalau Indonesia bisa full team saat bertemu dengan Vietnam di Hanoi nanti. Apalagi Radnar Uratmangun dan Tom Hei dikonfirmasi sudah bisa bergabung. Ini jelas akan menambah amunisi dan peluru yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Walaupun ini adalah debut mereka pertama kali, yang jelas mereka masih butuh adaptasi. Kita akan sangat beruntung jika seandainya Tom Hei dan Radnar ini sudah bergabung, sudah bermain dan dimainkan di leg kedua nanti di Hanoi, dan juga adaptasi mereka begitu cepat sama seperti Jai Ijes kemarin. Kita sangat mengharapkan itu. Tapi kita nggak tahu nih, karena Tom Hei dan Radnar Uratmangun ini pemain yang baru bergabung juga, mungkin chemistry-nya belum bisa semelekat dengan pemain-pemain yang lain. Tapi kita berharap ini akan baik-baik saja dan kita akan mendapatkan poin di sana. Karena teman-teman, jika seandainya kita menang melawan Vietnam di leg kedua ini, kemungkinan besar kita untuk lolos ke fase berikutnya, yang bukan hanya itu memberikan napas dan langkah selanjutnya untuk kita lolos ke Piala Dunia, tapi juga ketika kita lolos ke fase berikutnya, itu udah mengamankan posisi kita di Piala Asia tanpa harus ikut kualifikasi dari awal. Ini satu hal yang membanggakan tentunya, dan berharap jika kita menang melawan Vietnam. Nah, hitung-hitungannya, jika seandainya kita melawan Vietnam sekarang menang, lalu kita menang lagi melawan Filipina di bulan Juni nanti yang bermain di GBK, walaupun seandainya kita kalah dari Irak pun nanti nggak jadi masalah, asalkan Vietnam juga kalah dari Irak nanti. Posisi nanti kalau seperti itu, kita menang melawan Vietnam, kita menang melawan Filipina dan kalah oleh Irak, sementara Vietnam kalah oleh Irak, walaupun menang melawan walaupun menang melawan Filipina, nantinya Vietnam posisinya bakal Vietnam sebagai di dasar grup, Vietnam posisi ketiga, kita runner up, dan juara grup itu dari Irak. Mudah-mudahan aja skemanya seperti itu, apalagi kalau seandainya kita bisa menang melawan Irak juga nanti. Kita sangat berharap ya. Nah,
Vietnam akan bermain habis-habisan di Hanoi, saya yakin. Karena mereka juga sangat ingin bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, di fase selanjutnya. Walaupun saya juga lihatnya beberapa berita, artikel kalau tiket di sana tidak terjual habis. Baru 13.000 tiket yang terjual. Dan ini sebenarnya menjadi keuntungan bagi kita, karena tidak akan ada terlalu banyak tekanan dari pemain ke-12 Vietnam. Karena biasanya Vietnam kalau bertemu dengan Indonesia itu penontonnya banyak banget. Entah apakah ini benar baru 13 akan berakhir juga sampai nanti detik-detik pertandingan pertama itu tetap 13.000 atau justru pertama kita nggak tahu. Tapi yang kita berharap Indonesia tetap fokus. Indonesia tetap fokus. Dan juga untuk beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning kemarin, semoga tidak mendapatkan kartu kuning. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Irak di laga selanjutnya. Jika saya nggak salah ya, kalau nggak salah itu Irak dulu, baru Filipina gitu. Di bulan Juni nanti. Ini bahaya. Kalau pemain-pemain inti justru mendapatkan akumulasi. Misalkan Justin Hubner nanti misalkan dapat, Pratama Arhan atau siapa mungkin nanti dapat. Itu kan berbahaya karena tidak akan bisa full squad saat bertemu Irak. Karena kita sangat berharap bertemu tim besar sekelas Irak itu kita memiliki squad kedalaman yang posisi terbaik lah gitu, dengan squad terbaik timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja bisa seperti itu. Dan kembali, saya yakin untuk Tom Hei dan Radna Uratmangun mereka akan dipasangkan dari sejak menit awal. Saya yakin itu. Cuman saya belum tahu apakah ditandemkan dengan seperti apa, dengan siapa. Jika seandainya Rafael Struijk belum bisa dimasukkan karena anggaplah masih demam gitu kan, masih belum bisa sepenuhnya pulih. Kemungkinan Radna di posisi depan dengan Dimas Derajat. Jika skemanya sama seperti formasi ketika timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam di babak pertama dengan 2 striker. Tapi kalau Indonesia udah langsung masuk dengan 3-4-3 misalkan, maka ya Radna sama Dimas harus tetap main sih. Jika seandainya Rafael Struijk belum bisa main. Sisanya saya yakin Tom Hei akan tetap bermain, Marcelino Ferdinand akan tetap bermain, Jai Ijes akan tetap bermain, Justin Hubner akan tetap bermain bersama Rizky Ridho. Untuk saat ini, karena tidak adanya Jordi Amat, Elkan Bagot yang belum bisa bergabung karena cedera, skuad yang kemarin mungkin hanya diambil 2, digantikan oleh Radna Uratmangun dan juga Tom Hei, masih bisa dibilang adalah komposisi terbaik untuk saat ini. Dan mungkin juga plusnya itu Hoki Caraka lah, yang harus diistirahatkan dulu menurut saya. Mainkan di babak kedua jika seandainya udah stabil permainan itu boleh, untuk agar Hoki terus berkembang. Saya juga tekankan jangan pernah untuk mencaci maki, menghina-hina pemain, apalagi sampai ke personal. Hoki Caraka itu masih muda. Coach Sintayong aja percaya agar dia bisa berkembang. Itu sebabnya kenapa Hoki selalu diberi menit bermain. Kenapa kita nggak percaya? Dia itu masih muda, masih bisa berkembang gitu. Dan saya juga setuju kalau permainan Hoki memang tidak maksimal kemarin. Mungkin masih lebih baik Ramadhan Sananta jika seandainya dipercaya untuk turun dari menit awal. Tapi tetap Hoki harus dijaga. Mentalnya harus dijaga, menit bermainnya untuk pengalamannya dia juga harus dijaga. Dan saya berharap besok mungkin Hoki diistirahatkan terlebih dahulu. Entah itu Ramadhan Sananta yang bisa main bersama Rafael Struijk kalau seandainya udah sembuh. Kalau Radna saya yakin udah yakin bisa bermain sih. Mudah-mudahan aja lah teman-teman timnas Indonesia bisa menang besok, dan kita akan bahas lagi tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Assalamualaikum.